Jadi sekarang kita akan memulai ibadah kita. Ayo semuanya kita berdiri, kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Ya, Kakak Tin, di rumah ada siapa aja? Ada mama. Ada mama, Ada adik. ada adik, Ada kakak. ada kakak. Di dalam rumah kalian saling sayang nggak? Saling sayang. Senangnya. Kalau Kakak Ria gimana? Di rumah ada siapa aja? Kalau kakak Ria ada mama, ada bapak, ada kakak. Ada kakak. Kalian saling sayang? Saling sayang dong kak. Luar biasa. Kalau Kakak Tirsa, di rumah ada siapa? Wah, kalian pasti saling sayang ya. Sama pasti dengan adik-adik. Di rumah ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, bahkan ada oma sama opanya. Pasti di dalam rumah saling sayang. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang sayang pada kita semua. Mari kita menyanyi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Kita mau mengaku segala kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Tapi terkadang kita lupa. Kita lupa dengan melakukan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Yang kita lakukan kepada orang tua, kepada saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita belajar untuk menjadi
anak-anak yang baik dengan melakukan perbuatan yang Tuhan Yesus senang. Dan saat ini kita mau mengaku kesalahan kita mengaku dosa kita, sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua, mari kita menyanyi, Yesus sayang padaku. Mari kita sama-sama membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-28. Mazmur 22 ayatnya yang ke-28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk boleh mendengar dengan baik dan bisa fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi, duduk tenang. Shalom anak-anak semua, selamat berjumpa dengan Ibu Pendeta walaupun melalui virtual. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Duduk yang manis ya. Anak-anak, apakah pernah melihat bintang? Pasti pernah ya. Anak-anak melihat di mana? Oh, ada yang bilang di langit. Anak-anak pernah melihat bintang yang indah sekali, besar dan terang? Nah, anak-anak sekalian, ada sekelompok orang yang pintar dan punya pengetahuan tentang arti bintang. Suatu ketika, di malam hari mereka melihat bintang yang sangat indah sekali bercahaya di langit. Mereka mulai berunding. Wah, bintang ini menandakan ada seorang anak raja yang lahir. Nah, mereka mulai memperhatikan. Ternyata bintang ini mengarah ke suatu tempat, yaitu di Bethlehem, di tanah Yudea. Mereka rindu untuk pergi menjumpai anak raja yang baru lahir itu.
mereka kemudian bersiap-siap untuk menuju ke daerah Yudea. Dan mereka tidak lupa membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada anak raja itu. Anak-anak, waktu itu yang memerintah sebagai raja di tanah Yudea adalah Raja Herodes. Maka orang-orang ini menuju ke istana karena mereka mengira bahwa pasti Raja Herodes tahu di mana anak raja itu dilahirkan. Ketika sampai di istana Raja Herodes, maka bertanyalah rombongan ini kepada raja, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya." Wah, ketika Raja Herodes mendengar kabar itu, dia sangat terkejut. Maka raja memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ke istananya. Lalu raja bertanya kepada mereka, "Apakah kamu tahu bahwa ada seorang anak dilahirkan? Di manakah Mesias itu dilahirkan?" Ternyata imam-imam kepala dan ahli Taurat itu tahu dan mereka memberi jawaban kepada raja. "Raja, Mesias itu telah lahir di Betlehem, tanah Yudea, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi, bahwa engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel." Ketika mendengar berita itu, Raja Herodes memanggil rombongan orang yang tadi dan berkata kepada mereka, "Pergilah, dan jika kamu menemukan anak yang dilahirkan itu, kabarkanlah kepadaku supaya aku juga pergi menyembahnya." Nah, tetapi rombongan ini tidak tahu bahwa sesungguhnya Raja Herodes tidak senang dan dia ingin membunuh anak raja yang baru lahir itu karena Herodes takut disaingi. Nah, maka rombongan ini melanjutkan perjalanan anak-anak sekalian. Mereka mengikuti petunjuk bintang yang terus menyala dan bergerak. Nah, ketika sampai pada suatu tempat, berhentilah bintang itu. Dan rombongan itu melihat ada sebuah rumah. Maka masuklah orang itu dan mendapati seorang anak yang gagah bersama ibunya dan ayahnya. Anak-anak tahu siapa anak itu? Ya, dia adalah bayi Yesus Sang Mesias, dan ibunya bernama Maria dan ayahnya bernama Yusuf. Nah, anak-anak tahu juga siapa yang datang menyembah Yesus? Ya, benar. Dia adalah orang Majus dari timur. Orang Majus ini sangat bersuka cita dan sujud menyembah bayi mungil itu dan mempersembahkan persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, setelah orang Majus itu melihat dan menyembah sang bayi, maka mereka kembali ke negeri mereka dengan sangat bersorak-sorai, tetapi tidak melalui jalan yang sebelumnya, karena malaikat Tuhan menyampaikan kepada orang Majus untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan mengaruniakan pengetahuan bagi orang Majus yang pandai mengartikan petunjuk bintang itu untuk mencari dan memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, walaupun kita masih dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19, tapi anak-anak semua harus rajin belajar ya. Walaupun belajarnya masih dari rumah,
Nah, supaya anak-anak semua jadi orang yang pintar, banyak berpengetahuan, tapi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak mau berjanji semua untuk rajin belajar? Ya, bagus sekali. Tetapi juga harus rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Anak-anakku sekalian, demikian cerita kita. Cerita kita terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, anak-anakku semua, pegang Alkitab yang bisa baca Alkitab ya. Ibu Pendeta akan mengajak sekalian untuk membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan, rasa tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi di dalam palungan. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, Yesus yang baik, yang telah memperdengarkan cerita Natal bagi kami, ajar kami anak-anak-Mu untuk sungguh meyakini bahwa sungguh Allah beserta kami. Di masa-masa berat, pandemi COVID-19, kami yakin Allah ada untuk kami. Jaminan keselamatan Engkau berikan kepada kami. Maka kami pun yakin satu saat nanti pandemi ini akan berlalu karena kami mengimani sungguh Yesus mengasihi kami, sungguh Yesus beserta kami. Terima kasih perayaan Natal bisa kami jalani bersama, sekalipun kami anak-anak-Mu hanya bisa menikmati dari rumah. Terima kasih untuk guru-guru yang telah menata pelayanan sedemikian baik sehingga perayaan ini berjalan. Kami berdoa berkati guru-guru sekolah minggu, semoga mereka tetap setia mengajar, membimbing kami mengenal Yesus lebih dekat dan mengenal Yesus dan kehendak Yesus dalam hidup kami. Kami berdoa berkati orang tua kami, tetap diberi kekuatan dan kesehatan, melakukan pekerjaan, ada yang bekerja di luar rumah, ada juga yang masih beraktivitas di dalam rumah. Terima kasih kami telah menjalani semester, syukur atasnya. Kami pun berdoa, berharap Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik kepada teman-teman kami yang sakit. Kami berharap Bapa di sorga, semoga untuk waktu yang akan datang, jika pandemi COVID-19 telah berakhir,
kami bisa beribadah di bait-Mu yang kudus atau di tempat-tempat kebaktian sekolah minggu. Kami berharap Natal tahun ini tetap memberikan sukacita bagi kami. Kami dapat merayakannya dengan keluarga di rumah. Yesus sahabat kami anak-anak, ini syukur kami, ini doa kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Sang Immanuel, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin. Anak-anak, mari bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku, diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku, diasuhnya. Nah, anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita di hari ini. Sebelum kita berpisah, Bapak Pendeta, persilakan anak-anakku berdiri. Ya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bangkit berdiri, kita menyanyi Tuhan bersama kita. Takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu Immanuel. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu
ingatlah selalu Immanuel. Tuhan bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Janganlah kita takut dan jangan kita khawatir. Marilah selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ingatlah selalu Immanuel. Tuhan bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Tuhan bersama kita, Dia selalu menolong kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu sayangi kita. Tuhan bersama kita, Dia selalu menjaga kita. Tuhan bersama kita selamanya. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.